cukup perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Kamu sudah piket? Sudah bersih ruangan kelas kita? Coba kalian cek dulu laci kalian. Sudah bersih? Silakan ketua kelas membimbing membaca doa. Ya, ini sama pada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Kita absen dulu kita. Ihsan, Eza, Bilkis, Sapira. Baiklah, pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki pelajaran baru, yaitu menyambut usia balik. Ibu akan bertanya dengan kalian dulu. Pelajaran kita minggu lalu, siapa yang ingat? Surat Atin. Oke. Berapa ayat? 8. Oke. Makasih, tepuk tangan dulu. Pada hari ini Ibu akan mempelajari apa tadi? Yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan arti balik. Yang kedua menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga menyambut kewajiban setelah balik. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, ya. Tuh. Terus lagi yang kedua, menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, kalau balik itu diambil dari kata bahasa Arabnya yang secara bahasa memiliki arti sampai. Ya, maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, ini adalah perkembangan manusia. Apa ini? Bayi.
Bayi. Ini apa lagi? Balita. Balita itu apa artinya? Kepanjangannya? Bawah 5 tahun. Ini lagi? Kanak-kanak. Ini? Remaja. Ini? Dewasa. Dan ini adalah lansia atau lanjut usia. Ini bayi kan? Bayi umur berapa ini? Kalau nggak bisa apa 9 bulan ya. Kalau balita tadi berapa kata ibu? Bawah 5 tahun. Berapa usia ini? 4 tahun. Yang ini? Kanak kan? Umur berapa? 10 tahun. Yang ini lagi apa? Remaja itu umurnya berapa, Nana? 15 tahun udah masuk remaja. Ini apa lagi? Kalau dewasa berapa usianya? 20 tahun ke atas. Yang ini apa? Atau disebut dengan lansia ya. Siapa tahu lansia? Lanjut usia. Oke, Nana. Halo. Bisa lagi kita lanjutkan, Nana. Lihat tadi kan, berapa pasien tadi? Ada 6 pasien. Ya. Yang menyambut balik juga ada ya. Nah, terus dari bayi terus menjadi balita, terus menjadi atau lansia. Nah, kalau dalam ilmu fikih balik itu adalah siapa yang tahu? Apa? Sampai. Balik itu merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah sampai kedewasaannya. Ya. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti apa? Sampai. Maksudnya apa? Maksud sampai itu apa? Siapa yang tahu? Maksudnya sampai itu apa? Siapa yang tahu? Randi? Tahu? Yang dimaksud sampai itu apa? Sampai. Tepuk tangan dulu. Berarti maksudnya adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Coba kalian perhatikan. Halo? Baiklah ya, tolong kalian perhatikan di depan. Yuda, tolong perhatikan ya. Perhatikan gambar nih. Ya. Ini gambar anak bayi, terus lagi anak balita yang sedang main bola, terus anak-anak kanak-kanak, apalagi nih remaja, kalian nggak menjawab. Remaja, dewasa dan lansia, ya. Sebelum kita memasuki tanda-tanda balik ini, tentu memakai proses ya. Yang pertama kita bayi dulu ya. Yang kedua setelah bayi timbul lagi balita bawah 5 tahun, terus lagi meningkat lagi
anak-anak, terus menjadi apa lagi? Menjadi remaja, terus dewasa dan lanjut usia. Tuh. Coba kalian perhatikan di depan. Yuda, perhatikan di depan. Nah, itu ya. Proses menjadi bayi ini, ya, proses menjadi bayi ini sebelum melahirkan kita, seorang ibu sebelum melahirkan tentu mengandung, terus dilahirkan jadilah bayi. Setelah jadi bayi yaitu menjadi balita. Balita singkatannya ya, panjangannya bawah 5 tahun. Terus lagi setelah menjadi balita tentu menginjak lagi menjadi anak-anak ya. Perhatikan ini papan tulis. Terus lagi setelah anak-anak kita menjadi remaja. Apalagi sudah menjadi remaja tentu dewasa dan lanjut usia. Tanda-tanda balik yaitu yang setelah mencapai usianya meningkat dewasa. Tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik ya, kalian perhatikan di gambar. Perubahan fisik perempuan yaitu terjadi pada apa nih? Terus lagi sudah kita, kalau perubahan fisik perempuan yang pertama kita sudah haid, yang kedua badan kita menjadi besar, yang ketiga apalagi? Yang ketiga adalah timbulnya munculnya payudara. Ini perubahan fisik yang terjadi pada kita perempuan. Nah itu. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ya. Timbulnya kita sudah haid. Terus lagi ada perubahan tubuh kita menjadi besar. Yang tadi kecil menjadi besar. Nah itu. Nah ini lagi ya, tanda-tanda usia balik lagi ya. Kalau ini yang untuk laki-laki tanda-tandanya apa? Siapa yang tahu? Tanda-tanda yang pertama yaitu mimpi timbulnya apa? Kumis. Apa lagi? Jenggot. Bulu ketiak atau bulu ketek. Ya. Kalau perempuan timbulnya menstruasi. Itu. Kalau laki-laki badannya menjadi besar, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, tumbuh lagi bulu-bulu kecil di ketiak ya. Nah itu. Terus lagi suara kita berubah apa tidak? Ya. Tentu berubah. Yang tadi kecil menjadi besar. Itulah ya, kalau kita sudah akhir balik atau dewasa, perubahan tubuh kita tentu banyak. Nah, ini lagi tadi kata ibu ya, kalau yang laki-laki tadi tumbuhnya kumis, apalagi tumbuhnya jakun nih, ya, apalagi tumbuhnya jenggot, suaranya keras, timbulnya otot ya, kelihatan otot badan ya. Apalagi kalau kita sering olahraga. Pertumbuhan tubuh kita menjadi cepat naik ya. Jadi beda ya. Sebelum kita balik dengan sesudah kita balik kita beda ya. Perubahan badan tentu saja jauh beda. Yang dulu kita tidak timbul uban, dengan kita dewasa akan timbul uban. Ya, itu salah satunya. Nah ini ya, hal yang wajib
yang harus kita ketahui ya sebagai umat Islam ada 5. Yang pertama, wajib melakukan hukum syariat Islam ya, hukum syariat. Terus lagi, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Terus lagi, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terus lagi, zakat dan haji. Terus lagi yang kelima ini apa? Yaitu menutup aurat. Yang perempuan harus pakai hijab sampai ke bawah, yang laki-laki melampaui apa? Lutut. Jangan sampai membuka aurat itu berdosa ya. Jadi kalau kita sudah usia kita udah balik, kita harus menutup aurat ya, menutup aurat. Yang wajib kita apa? Yang wajib kita ketahui itu yaitu wajib menurut hukum Islam ya, syariat Islam, tidak boleh membuka aurat. Kita diwajibkan lagi untuk sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Terus lagi melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak boleh tidak puasa. Kenapa? Dosa yang akan kita itu ya, apabila kita tidak melaksanakan ini, kelima-lima ini, maka dosa itu akan kembali pada diri kita sendiri. Tidak ada lagi yang menanggung ya. Biasanya kalau kita sebelum akhir balik ini lagi, marilah kita bersama-sama melihat video ya, di depan ya. Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau kutilan adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. 2. Haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 3. Berusia 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami kutilan dan haid, maka ia dinyatakan balik jika telah menginjak usia 15 tahun menurut hitungan kalender Hijriah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Remaja perempuan menginjak usia balik atau pubertas umumnya pada usia 8 sampai 13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 9 sampai 15 tahun. Menurut ilmu biologi, tanda masa puber antara lain: 1. Tanda puber anak laki-laki. Pertumbuhan alat kelamin dan testis atau buah zakar. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. Produksi telinga bertambah. Mengalami mimpi basah pertama. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Mulai tumbuh jerawat, baik di area wajah maupun badan. Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7 hingga 8 cm setiap tahun. Terbentuk otot-otot pada tubuh. Mulai tumbuh rambut pada wajah atau kumis dan jenggot. Tumbuh
jamun atau ujung kerongkongan yang tampak menonjol pada leher laki-laki dewasa. Secara mental, remaja laki-laki menjadi cenderung bersifat cuek, tenang, dan rasional. Bila ada masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Buat tanda budak anak perempuan mengalami menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat pada wajah, tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan. Tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5 hingga 7,5 cm setiap tahun. Berat badan mulai meningkat, pinggul membesar sementara pinggang mengecil, suara menjadi lebih merdu. Secara mental, remaja perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Apabila menghadapi masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Video yang telah kita lihat tadi sajikan di depan, kita bisa menyimpulkan perbedaan ya antara anak perempuan dan anak laki-laki itu tentu saja berbeda ya. Kalau perempuan pertama haid, yang kedua itu yang laki-laki. Kalau laki-laki timbulnya kumis, lagi jakun, apalagi tumbuhnya bulu di ketiak ya, dan alat kelamin kita. Apalagi yang perempuan badannya lagi, tubuh itu menjadi besar. Terus lagi suara kita berubah ya, dari kita remaja sampai kita dewasa. Dari anak-anak juga beda ya suara kita ya. Mungkin pinggul menjadi besar. Apalagi apa? Timbulnya jerawat ya, betul. Apalagi timbulnya keputihan untuk perempuan. Kalau laki-laki apalagi? Mimpi basah, jelas yang pertama tadi. Nah, itu timbulnya apalagi kata Ibu? Jakun, kumis, jenggot. Timbulnya lagi bulu ketiak ya, berotot ya. Tolong maju ke depan. Tampilkan. Yang si Randi di tengah. Tak Randi di tengah. Tengah, Ihsan di sini. Randi Dendi di sini ya. Baca itu sama-sama ya. Baik. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ya, silakan kembali ke tempat. Sini hasilnya. Terus lagi kelompok Mutia, silakan ke depan semua ya, Nak. Ke depan. Yang Bilkis di tengah, karena dia yang megang hasil diskusi kalian. Sini, sini kenapa ada? Baca. 1, 2, 3. Ya, silakan kembali di tempat. Sini hasil diskusinya. Terus lagi kelompok Yuda, silakan. Silakan ke depan. Dibaca hasil diskusi kalian. Sini, yang si Yuda tengah. Pelajaran kita hari ini yaitu yang tentang menyambut usia balik. Balik itu apa artinya, Nana? Sampai. Nah, berarti setelah umur berapa tadi? Bukan apa tadi? 9 sampai 15 tahun. Itu ya. Terus lagi apa lagi tanda-tanda untuk perempuan ya? Tanda-tanda yang sudah balik, yang untuk perempuan tadi yang pertama adalah mengeluarkan haid, yang kedua apalagi perubahan tubuh. Terus lagi yang laki-laki apa tadi? Tumbuhnya apa lagi? Tumis atau jakun. Buluk. Itu ya tanda-tandanya. Yang terakhir adalah kewajiban kita ya. Kewajiban kita yang setelah mengalami balik, yaitu yang pertama kita harus apa tadi? Mengerjakan sesuai syariat Islam. Yang kedua, apalagi mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga apa tadi? Puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat dan haji. Yang kelima, menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan, kita sebagai umat muslim harus menutup aurat. Sebelum ibu tutup, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, berarti kalian sudah tahu ya, sudah hafal ya. Anak-anak, pada hari ini kita telah belajar tentang menyambut usia balik. Ibu berharap pada kalian, tolong kalian buka buku di rumah atau belajar di rumah. Untuk pelajaran kita minggu depan yaitu tentang Asmaul Husna ya anak-anak. Tolong kalian buka buku paket di rumah. Mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.